3, 2, 1. Halo Ibu, salam sehat dan salam santai Elizabeth. Perkenalkan, nama saya Elsa Kristina dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 dengan NIM 0220210003. Dalam video ini saya akan membahas mengenai arteri dan vena. Selamat menyaksikan, Bu. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai arteri. Yang pertama itu ada aorta. Aorta terbagi menjadi dua. Yang pertama ada aorta ascendens dan ada aorta descendens. Aorta ascendens terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada aorta coronaria dextra dan aorta coronaria sinistra. Lalu ada arcus aorta. Arcus aorta itu yang melengkung di aorta. Nah, arcus aorta ini lagi terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada arteri brachiosefalik. Lalu ada arteri subclavia yang ada dextra dan sinistra. Lalu yang ketiga ada arteri carotis communis destra dan sinistra. Yang pertama itu kita bahas yaitu mengenai arteri brachiosefalik, yaitu yang memperdarahi darah yang arahnya itu dari arteri communis dextra dan arteri subclavia destra. Lalu yang selanjutnya ada arteri subclavia sinistra, yaitu yang memperdarahi dari tangan sampai ke ujung jari. Yang cabangnya itu ada dua, yaitu dari arteri axillaris dan arteri brachialis. Yang selanjutnya arteri ulnaris, yang memperdarahi dari arah kelingking kita. Lalu yang selanjutnya arteri radialis, yang memperdarahi dari searah dengan jempol. Lalu yang selanjutnya arteri palmaris, yang memperdarahi karpal kita. Lalu yang selanjutnya arteri arcus palmaris, yang memperdarahi metakarpal kita. Lalu yang selanjutnya arteri digiti, yang memperdarahi falang. Lalu yang selanjutnya ada arteri carotis communis sinistra. Arteri carotis communis sinistra ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu arteri carotis interna. Ada yang kedua, arteri carotis eksterna, yang ketiga, arteri basilaris. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai arteri carotis interna. Arteri carotis interna ini terbagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yang memperdarahi mata itu adalah arteri optalmika. Yang memperdarahi otak itu adalah arteri cerebralis. Yang memperdarahi hidung itu adalah arteri nasalis. Lalu yang kedua, saya akan membahas mengenai arteri carotis eksterna. Yang terdapat di situ adalah yang pertama arteri temporalis, yaitu yang memperdarahi temporalis kita. Lalu yang selanjutnya ada arteri occipitalis yang memperdarahi daerah occipitalis kita. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas mengenai arteri basilaris. Arteri yang terdapat di arteri basilaris itu yang pertama ada arteri vertebralis, yaitu yang memperdarahi vertebra kita. Lalu yang kedua ada arteri cerebralis media yang memperdarahi otak tengah kita. Lalu yang selanjutnya mengenai aorta descendens. Aorta descendens ini yaitu yang memperdarahi dari ruas keempat dari os thoracalis kita. Aorta thoracalis yang berada di daerah thoracalis kita. Yang pertama itu ada arteri intercostalis posterior yang memperdarahi di tengah-tengah kosta kita. Lalu yang kedua itu arteri subcortalis, yaitu yang memperdarahi iga melayang kita. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai arteri abdominalis. Yang pertama itu ada arteri premicus yang memperdarahi diafragma kita, arteri lumbalis yang memperdarahi daerah lumbal kita. Lalu yang selanjutnya ada arteri grastica yang memperdarahi lambung kita, ada arteri hepatica yang memperdarahi hati kita, ada arteri gastrika dextra yang memperdarahi usus halus, arteri splenica yang memperdarahi limfe, arteri pankreatika yang memperdarahi pankreas, arteri mesentrika superior yang memperdarahi usus halus kita, arteri renalis yang memperdarahi ginjal kita. Yang selanjutnya arteri ovarica yang memperdarahi ovarium, arteri spermatica yang memperdarahi testis pada pria, arteri mesentrika inferior yang memperdarahi usus besar dan rektum, arteri hemoroidalis yang memperdarahi anus, arteri iliaca interna yang memperdarahi organ reproduksi dan panggul, arteri uterina yang memperdarahi uterus. Yang selanjutnya arteri iliaca eksterna.
arteri iliaca eksterna terbagi menjadi dua. Yang pertama itu arteri femoralis. Lalu yang selanjutnya arteri profunda femoralis yang memperdarahi dinding perut luar kita. Lalu yang selanjutnya arteri poplitea yang perdarahi lutut. Lalu ada arteri tibialis posterior dan inferior. Ada arteris dorsalis pedis yaitu yang memperdarahi tarsal kita. Ada arteri plantaris yaitu yang memperdarahi sejajar dengan ibu jari kaki. Ada arteri arcus plantaris yang memperdarahi metatarsal. Ada arteri digiti yang memperdarahi falang. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas mengenai vena, yaitu darah yang dibawa ke jantung. Vena ini terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonaris. Yang pertama itu saya akan membahas mengenai vena cava superior. Pembagian vena cava superior itu yang pertama itu adalah vena brachiocephalica, yaitu darah yang masuk. Vena jugularis interna dextra dan sinistra, vena jugularis externa, vena azygos itu darah yang dibawa dari lumbal. Lalu selanjutnya darah yang membawa dari jari ke tangan kita. Ada vena subclavia dextra dan sinistra, ada vena axillaris, ada vena basilica atau cephalica yang berada di lengan atas kita, ada vena media cubiti, vena ulnaris yang ada di sini. Lalu ada vena radialis yang berada di sekitar sini. Lalu ada vena superficialis palmaris yang berada di punggung tangan kita. Lalu ada vena digiti yang berada di falang. Lalu saya akan membahas pembagian vena cava inferior. Yang pertama itu ada vena relanis, yaitu darah yang dibawa dari ginjal. Lalu vena hepatica, darah yang dibawa dari hati. Lalu vena suprarenal, darah yang dibawa dari anak ginjal. Lalu vena iliaca communis, yaitu darah yang dibawa dari alat rongga panggul dan tungkai. Vena iliaca externa, darah yang dibawa dari ekstremitas bawah. Lalu ada juga vena yang terdapat di kaki kita. Yang pertama itu vena femoralis, yaitu darah yang dibawa dari paha luar kita. Lalu ada vena savena magna, yaitu darah yang dibawa dari paha dalam. Lalu yang selanjutnya itu ada vena poplitea, yaitu darah yang dibawa dari lutut. Lalu ada vena tibialis anterior, adalah darah yang dibawa dari depan tibia kita. Lalu ada vena tibialis posterior, darah yang dibawa dari belakang tibia kita. Vena dorsalis pedis itu adalah darah yang dibawa dari tarsal. Lalu ada vena plantalis, adalah darah yang dibawa dari karpal. Lalu ada yang terakhir ada vena digiti yang dibawa dari falang kita.